يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. Sebuah renungan untuk kita semuanya dari kisah cinta ikan koi. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا. Obsesi miliki koi akhirnya terwujud. Dikatakan obsesi karena untuk bisa memilikinya sampai meluangkan waktu di sela kegiatan penting yang sangat padat. Kolam minimalis dipercantik, tanaman hias menambah betah duduk-duduk di sekitar kolam. Alhamdulillah, meskipun koi-koi kecil dalam jumlah hitungan jari, toh namanya juga kolam koi. Seandainya keinginan itu digambarkan dalam bentuk grafik, garis statistik telah menyentuh titik tertinggi saat keinginan itu terwujud. Kemudian tidak menunggu lama, akan turun secara konstan. Bahkan bisa jadi garis grafik akan kandas di titik terendah atau bahkan titik nol. Demikianlah manusia, begitu egois ketika bertekad terhadap sesuatu, tidak sebanding dengan sifat bosannya yang sangat cepat hinggap. Ya, mestinya hal semacam ini menjadi pelajaran yang berharga. Apalagi dilihat dari sisi ulama, tidak lain hal itu termasuk dunia ini seisinya adalah sia-sia, hanya permainan belaka. Seorang pemburu dunia misalnya, ia akan sangat ambisius dalam mencapai target dan prestasinya, padahal tidak akan jauh beda dengan kisah cinta ikan koi. Ketika ia berhasil, kesuksesan itu hanya akan dinikmati sesaat. Selanjutnya akan biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa. Bukankah seperti itu? Dan sebenarnya masih ada beban besar yang harus dipersiapkan jawabannya, yaitu umur yang telah ia sia-siakan dalam kompetisi mengais dunia. Sekali lagi ditekankan bahwa orang yang cerdas akan menganggap kesuksesan semacam itu justru menjadi petaka, karena telah memalingkan dari akhirat. Sebuah contoh yang lebih sederhana lagi, seorang anak akan begitu ngotot untuk memiliki mainan kesukaannya, padahal setelah punya akan bosan dan segera ditinggalkan, karena tahu bahwa mainan tersebut tidak bermanfaat atau sangat sedikit manfaatnya. Bukankah begitu? Orang dewasa tidak akan tertarik sama sekali. Masih mengenai anak kecil, karena kebodohannya tentang manfaat obat, ia tidak mau minumnya saat sakit, padahal ia sangat membutuhkan. Betul, akal manusia memang sangat terbatas. Coba bandingkan seorang ulama yang begitu memahami tentang dunia dan arti kehidupan. Ia tidak butuh mengejar dunia sebagaimana pencari dunia. Ia hidup sekadarnya. Yang dipentingkan adalah akhirat, kehidupan kekal setelah kematian. Ia melihat para pengejar dunia tidak beda seperti anak-anak yang menangis jadi-jadinya untuk mendapatkan mainan.
ia memandang para hamba-hamba dunia yang tidak peduli dengan agamanya. Tak ubahnya seperti anak-anak yang meronta ketika dipaksa minum obat penawar. Ya, akal manusia bertingkat-tingkat, tidak pada derajat yang sama. Dan secara asal manusia memang berbalut bodoh, berselubung zalim. Lihatlah awal manusia menghirup udara dunia, lemah, tidak bisa apa-apa, menangis layaknya bahasa untuk mengekspresikan semuanya. Kemudian bertahap dan berangsur mulai berkembang akalnya. Namun tetap saja pada batas tertentu yang masing-masing orang berbeda-beda. Selanjutnya kembali menurun, beringsut surut, akhirnya pun pikun, kembali seperti anak-anak. Sadarilah wahai manusia, itu semua apabila berhasil mencapai cita-cita. Apakah kiranya yang akan terjadi apabila kolam koi itu gagal, tidak terwujud sebagaimana harapannya, bocor, jelek, dan seterusnya? Pastinya akan menyesal, akan meninggalkan semacam keluh kesah dalam hatinya. Bagaimanakah kiranya apabila pencari dunia itu bangkrut, hancur semua rencananya? Bisa jadi bukan hanya uring-uringan, bahkan berapa banyak yang kemudian mencela takdir, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela ilmu dan hikmahnya. Dasar manusia sok tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari perbuatan tersebut. والعرس إثر العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا. Memang sudah seharusnya bagi manusia untuk selalu melihat ke bawah. Dalam urusan dunia, betapa banyak orang yang di bawah kita. Hal ini akan membantu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi rem pakem dalam setiap keinginan pelampiasan nafsunya. Apalagi sadar bahwa kepuasan nafsu dunia ini hanya sementara. Ya, hanya main-main dan senda gurau saja. Begitu cepat berlalu. Sungguh sangat singkat, sesingkat kisah cinta ikan koi. Buah pena Al-Ustadz Farhan, dikutip dari majalah Tasfiyah edisi 54. كنظم جمان وسل المتيم كيف مجالسه مع المحبوب في روح وفي ريحان.